Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang masih senantiasa boleh kita rasakan, bahkan kita alami hingga pada saat ini. Kita percaya Tuhan senantiasa memampukan kita, menolong kita, sehingga keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini bukan terjadi atas kehendak kita sendiri, melainkan semata-mata karena campur tangan daripada Tuhan. Saya Pendeta Pini Istralina Sri Bulan STH melayani di Resort GKE Tebang Benua, akan memimpin kita bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami kenal dan kami panggil di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tiada henti-hentinya kami menaikkan hormat, pujian dan kemuliaan bagi nama Engkau, ya Allah. Karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai, memberkati, menolong kehidupan kami. Sehingga kami percaya keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini bukanlah kebetulan, melainkan karena kasih dan anugerah yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri kami untuk membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan setiap kami yang akan mendengar dan merenungkannya, sehingga sabda firman Tuhan boleh menjadi penuntun, boleh menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19, dengan perikop Yeremia dipanggil dan diutus. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Jawabku, "Aku melihat sebatang dahan pohon badam." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku." Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya, "Apakah yang kau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara." Demikianlah firman Tuhan. "Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan gentar terhadap mereka,
supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi hamba Tuhan dengan tugas dan panggilannya tentu akan diperhadapkan dengan suatu dilema. Apalagi ketika tugas dan panggilan itu untuk menyampaikan, untuk memberitakan sesuatu yang tidak sedap didengar, sesuatu yang tidak enak didengar, sesuatu yang tentu tidak menyenangkan bagi yang akan menerima dan mendengarkannya. Hal inilah yang menjadi dilema bagi Nabi Yeremia pada saat itu, di mana ia menerima panggilan dan diutus oleh Allah untuk hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada saat itu, untuk menyampaikan tentang sesuatu, untuk menyampaikan kabar, untuk menyampaikan hal yang tentunya tidak akan mudah diterima oleh bangsa Israel. Di mana hal yang akan disampaikan oleh Nabi Yeremia adalah tentang penghukuman Allah atas bangsa Israel, tentang bagaimana pola dan cara hidup bangsa Israel selama ini yang tentunya jauh dan bertentangan dengan apa yang seharusnya menjadi kehendak Tuhan. Di mana bangsa Israel pada saat itu melakukan ketidaktaatan, melakukan ketidakpatuhan, melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tentunya bertentangan dengan apa yang seharusnya hidup mereka sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa yang diberkati oleh Tuhan, di mana hidup mereka melakukan penyembahan-penyembahan kepada Allah-Allah lain dan melakukan korban kepada Allah-Allah lain, dan mereka menunjukkan ketidaksetiaan mereka, ketidaktaatan mereka kepada Allah, sehingga membuat Allah memanggil Nabi Yeremia dan mengutus ia ke tengah-tengah bangsa Israel untuk memberikan kritikan tajam, untuk menegur bangsa Israel agar mereka kembali kepada kehidupan yang seharusnya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yeremia tentu menyadari bahwa pekerjaan yang ia lakukan, yaitu tugas dan panggilannya untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada bangsa Israel, tentu bukanlah tugas yang mudah. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana respon dari Nabi Yeremia ketika ia dipanggil dan diutus oleh Allah. Walaupun Yeremia menyadari tugas dan panggilannya tentu tidak mudah untuk dilakukan, tidak mudah untuk dilaksanakan, dan penuh dengan ancaman, berat dan beresiko untuk dilakukan, tetapi Yeremia dengan yakin melaksanakan tugas dan panggilan yang diberikan oleh Allah. Dan respon baik inilah yang harusnya menjadi contoh bagi kita pada saat ini yang telah diberikan tugas dan pemanggilan khusus daripada Allah bagi kita pada saat ini. Mengapa demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Kita belajar dari sikap Yeremia menyikapi tugas dan panggilannya, di mana ia tetap melakukan
panggilannya dengan meyakini bahwa Tuhan menolong dan memampukan Yeremia. Walaupun Yeremia tahu tugas dan panggilannya tidak mudah untuk dilakukan, karena akan ada banyak ancaman, akan ada banyak resiko, akan ada banyak tantangan yang ia hadapi ketika ia menyuarakan suara Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Tetapi Yeremia dengan yakin dan dengan tetap setia dan percaya melakukan tugas dan panggilannya untuk menyuarakan apa yang harus ia sampaikan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dan ini menjadi contoh bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari respon dan sikap Yeremia ketika ia dipanggil dan diutus oleh Allah. Yang pertama adalah Yeremia tetap setia dengan panggilannya untuk menyampaikan dan menyuarakan suara Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Karena Yeremia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan ia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Demikian juga kita pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita juga dipanggil dan diutus oleh Allah untuk hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, untuk menyampaikan suara Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Tentu kita juga menghadapi tantangan, kita juga menghadapi resiko, dan kita menghadapi pergumulan ketika kita hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ada banyak orang yang tidak mendengar, ada banyak orang yang tidak akan menerima suara yang kita sampaikan, yaitu suara Allah. Tetapi dengan satu keyakinan, apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Karena kita percaya apapun tantangan kita, apapun pergumulan kita di tengah jemaat, kita percaya kita mampu menghadapi dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Tugas kita adalah tetap setia dengan panggilan kita, walaupun kehadiran kita tentu nantinya kita akan dicaci maki, diolok, dibenci ketika kita mau menyampaikan apa yang seharusnya menjadi kehendak Tuhan dan apa yang harusnya dilakukan oleh jemaat itu harus sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memanggil dan mengutus kita. Itu semua bukanlah inisiatif kita sebagai manusia, melainkan Tuhan yang berinisiatif memilih, memanggil dan mengutus kita. Karena itu tugas kita adalah tetap setia, percaya bahwa dimanapun kita berada, bahwa dimanapun kita ditempatkan, Tuhan akan memakai kita secara heran dan luar biasa. Walaupun tentu kita akan menghadapi tantangan, pergumulan dalam dunia pelayanan. Tetapi dengan satu keyakinan, kita lakukan apa yang menjadi tugas kita dan biarkan Tuhan yang melakukan tugasnya di tengah-tengah dunia ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat pilihan Allah, seharusnya dan sudah seharusnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Menunjukkan kualitas diri kita untuk menunjukkan pola hidup yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita mampu menunjukkan bahwa kita adalah umat-umat Allah yang mampu menjadi teladan, menjadi contoh di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita bahwa kita memang benar sebagai umat Tuhan yang terpilih dan dipilih, dan kita mampu memberitakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa.
Puji dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, karena kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Di mana pada saat ini Tuhan kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan kami belajar, melalui keberadaan Yeremia, bahwa Tuhan memilih, bahwa Tuhan mengutus, dan Tuhan memakai siapa saja secara heran dan luar biasa. Dan kami percaya dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, Tuhan memampukan kami, Tuhan memimpin kami, sehingga keberadaan kami bukanlah mendatangkan kesia-siaan, melainkan keberadaan kami untuk menjadi alat bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik kami sebagai pemimpin negara, pemimpin gereja, pemimpin umat, dan pemimpin keluarga, kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan senantiasa memampukan kami, sehingga keberadaan kami boleh menghadirkan kasih Tuhan. Bahkan kehidupan kami mampu menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami Tuhan, ini seruan kami. Kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.